Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita lanjutkan studi kita kristalisasi. Kali ini kita masuk kepada kitab Nabi Amos ya. Hanya 9 pasal, ini termasuk golongan nabi kecil. 9 pasal, dan kita ambil tema hari yang pertama ini adalah pesan-pesan seorang nabi ya, seorang Amos lah ya. Ini penting kita mengambil tema ini secara outline dulu, garis besar dulu. Sebenarnya pesan-pesan Amos ini kepada Israel ya. Jadi Amos melayani di zaman Israel memiliki seorang raja yang namanya Jerobeam bin Yoas, bukan Jerobeam bin Nebat ya. Kalau Jerobeam bin Nebat itulah yang memulai pecahan dari waktu itu Rehabeam meneruskan kerajaan selatan Yehuda dan Benyamin. Tapi kalau Jerobeam bin Nebat, ini dia yang mendapat 10 suku, memulai ibadah baru, ya, dibikin anak lembu emas di Betel, di Dan juga, kota Dan ya. Dan dia memulai ibadah baru lah intinya. Nah, Jerobeam bin Nebat ini seluruh raja Israel setelah dia, itu tidak ada yang baik ya. Kita tahu, termasuk Jerobeam bin Yoas ini. Dan yang melayaninya paling lama. Nanti kita lihat dulu situasinya ya, kerajaan ini ya, bagaimana Israel pada zaman Jerobeam bin Nebat, Jerobeam bin Yoas ya, supaya nanti kita tahu bahwa pesan Nabi Amos ini sama sekali katakanlah berbeda, bertentangan dengan kondisi Israel, kerajaan Israel pada waktu itu. Karena kerajaan Israel itu sedang jaya-jayanya di tangan Jerobeam bin Yoas ya. Coba dulu kita lihat dulu ya di kitab 2 Raja-Raja pasal 14 ini secara ringkas dulu kita lihat ini ya. Di sini dikatakan judulnya Jerobeam bin Yoas Raja Israel ya. Ini dikatakan Jerobeam bin Yoas ini memerintah selama 41 tahun lamanya. Jadi cukup lama ini raja. Dan perbuatan daripada Jerobeam bin Yoas ini ayat 25, ia mengembalikan daerah Israel dari jalan masuk ke Hamat sampai ke Laut Araba ya, sesuai dengan firman Tuhan. Jadi di sini sebab Israel dalam kondisi karena ayat 26 ini Tuhan melihat betapa pahitnya kesengsaraan orang Israel yang karena habis dimakan oleh atau daerahnya ditakluk oleh bangsa-bangsa lain sekitarnya ya. Jadi ayat 27 dikatakan Tuhan menolong Israel dengan perantaraan Jerobeam bin Yoas ya. Jadi ini perbuatan Jerobeam bin Yoas ini secara politik lah itu sangat luar biasa ya, membuat Israel jadi damai, jadi aman ya. Dikatakan di sini malah di ayat 28 Jerobeam juga mengembalikan Damsyik dan Hamat ya ke dalam Israel ya. Secara politik kondisinya aman ya, makmur lah katakan begitu ya. Kalau kita bandingkan setelah Jerobeam bin Yoas ini diganti oleh Zakaria ini anaknya, itu Israel justru mengalami kegoncangan. Hanya banyak raja-rajanya yang hanya memerintah hanya sedikit sekali. Terjadi banyak pembunuhan. Ya, saya contoh dulu ya. Di 2 Raja-Raja 15 ini Zakaria, ini anak daripada Jerobeam bin Yoas ya. Di sini dikatakan Zakaria hanya memerintah 6 bulan lamanya karena dia dibunuh ayat 10 itu ya oleh ada seorang yang namanya Shalum bin Yabes ya. Kemudian berikutnya lagi ada Shalum, dia jadi raja Israel. Sebulan hanya lamanya dia memerintah di Samaria. Dia juga dibunuh ya, oleh si Shalum bin Yabes ya di Samaria ya. Kemudian ada Menahem raja Israel yang berikut ya. Dia memerintah 10 tahun lamanya, tapi dalam zaman dia ini ada seorang raja Asyur namanya Pul datang menyerang negeri itu ya. Kemudian raja berikutnya namanya Pekahya raja Israel yang berikutnya ini hanya 2 tahun memerintah, dia juga dibunuh ya. Kemudian yang kelima Pekah raja Israel
Ya, dia memerintah memang 20 tahun, tapi di zamannya itulah Tiglat-Pileser, Raja Asyur, itu merebut ya beberapa daerah, kemudian bahkan mengangkut sebagian penduduknya ke Asyur, ke dalam pembuangan. Nah ini, jadi setelah zaman Jerobeam bin Yoas, Raja Israel, di mana Amos melayani, itu terjadi kegoncangan secara politik dan bahkan ya mengakibatkan pembuangan, walaupun belum seluruhnya kerajaan Israel itu runtuh ya di zaman apa? Zamannya raja yang terakhir yang saya sebut Pekah, Raja Israel. Nah jadi zaman Jerobeam bin Yoas di mana Amos itu melayani, itu zaman bisa dibilang zaman keemasan lah, zaman Israel itu ya. Tapi apa yang dilihat oleh Nabi Amos atau pesan daripada Nabi Amos? Kita akan melihat beberapa pesan Nabi Amos secara cepat saja dalam 9 pasal supaya kita bisa ngebayangin apa yang di kondisi kerajaan Israel pada waktu itu dengan yang dilihat oleh Nabi Amos ya. Itu sangat berbeda. Namanya di zaman dulu tuh Nabi biasanya disebut pelihat. Nabi itu orang yang bisa melihat sesuatu yang biasanya nggak di permukaan. Dia melihat ke dalamnya, kondisinya sebenarnya bagaimana. Coba dulu kalau kita lihat dulu secara cepat aja ya, pasal 2 ayat 6 sampai 16. Ini Nabi Amos melihat dosa-dosa Israel. Ditegur lah, biasa tegur Nabi begitu ya, tegur. Pasal 3 ayat 1 sampai 6 sampai ayat 14 itu Nabi Amos menyoroti ketidakadilan sosial atau juga kemunafikan beragama. Ya memang pada zaman itu kerajaan Israel udah bikin ibadah sendiri sesuai dengan Jerobeam bin Nebat ya, yang udah dibikin. Anak lembu emasnya ada di Betel, ada di Dan dan sebagainya. Jadi memang ibadahnya cuma ritual-ritual begitu aja ya, nggak ada lagi ibadah yang sungguhnya dari hati begitu ya, nggak ada lagi ya. Kemudian pasal 71 ayat 1 sampai pasal 9 ayat 4, di sini ada penglihatan-penglihatan Nabi Amos. Semua penglihatan ini nanti kita akan bahas itu di tema yang berikut. Ini semua penglihatan Nabi Amos itu terkait murka Elohim dan penghakiman Israel. Jadi sekalipun pada waktu zaman Jerobeam bin Yoas itu keadaan Israel itu bagus secara politik, daerah-daerah Israel yang tadinya dikaplok oleh bangsa-bangsa sekitarnya bisa kembali lagi, ya, baguslah, ya. Tapi Amos melihatnya justru kebalikan. Ada dosa-dosa, kalau kita bagi dua-dua dosa-dosa keagamaan, pastilah itu, ya, karena di zaman itu kerajaan Israel yang 10 suku itu di atas itu, di utara itu udah nggak beribadah lagi di Yerusalem. Padahal dalam perjanjian Musa itu orang Israel harus beribadah di Yerusalem 3 kali setahun, minimal harus datang tuh ke Yerusalem. Pesta Paskah, Pentakosta dan Tabernakel. Jadi kalau sampai tidak ibadah di Yerusalem ya nggak bisa. Tapi orang kerajaan Israel itu tetap dia bikin ibadah, bahkan ngasih persepuluhan dan sebagainya itu ya. Jadi ibadahnya bukan lagi ibadah sesuai aturan firman Tuhan yang atau perjanjian Musa ya. Tapi soal ini apa ya, maunya dia aja ya. Coba dulu kita perhatikan lah ya. Pasal 4 yang kita baca dulu, ibadah orang Israel itu dinilai ibadah yang jahat. Pasal 4 ayat 4 saya baca dulu ya. Datanglah ke Betel, lakukanlah perbuatan jahat. Ini Alkitab sendiri, Nabi Amos sudah bilang, kau datang, sebenarnya orang Israel datang ke Betel itu mau ibadah dia. Ke Gilgal juga ya. Perhebatlah perbuatan jahat. Dikatakan di sini ya, mereka tuh membawa korban sembelihanmu pada waktu pagi. Kemudian persembahan persepuluhanmu juga dibawa oleh orang Israel itu ke situ. Kan? Ya, tapi ada korban syukur juga, ya, roti yang tidak dan sebagainya. Tapi Nabi Amos ya melihatnya itu suatu perbuatan jahat, walaupun pada waktu itu Israel sedang beribadah, hanya karena ibadahnya menurut maunya mereka. Kemudian tidak ada yang pelanggaran sosialnya juga, ya. Coba dulu
pasal 4 ayat 1 aja dah. Satu ayat ini aja dulu untuk membuktikan teguran Amos di sini ya. Dikatakan di sini, dengarlah firman ini, hai lembu-lembu Basan. Ini nama lain yang dikenakan kepada Israel ya, lembu-lembu Basan ya, yang ada di Gunung Samaria ya, kerajaan itu ibu kotanya Samaria ya. Dikatakan di sini, yang memeras orang lemah, yang menginjak orang miskin. Nah, jadi sekalipun kerajaan Israel pada zaman itu ya sedang jaya-jayanya lah secara politik, tapi tentu secara ekonomi juga, karena kalau udah politiknya stabil, orang bisa mengembangkan perekonomian kan dengan baik ya. Tapi persoalannya ini, Nabi Amos melihatnya bukan soal ekonomi maju, ini terjadi pemerasan terhadap orang lemah dan juga orang miskin diinjak-injak. Nah itu bedanya ya, kalau penglihatan Nabi itu dengan penglihatan secara umum orang awam lah, katakan begitu ya. Nah, jadi secara khusus pesannya Nabi Amos ini adalah terjadi, katakanlah, kemunafikan ibadah ya. Dalam dunia keagamaan terjadi itu, pelanggaran terhadap cara-cara beribadah yang sesuai dengan perjanjian Musa. Yang kedua, terjadi ketidakadilan sosial ya, yang dikatakan di sini, orang lemah diperas, orang miskin ditindas ya. Itu yang dilihat oleh Nabi ya. Dia nggak ngelihat barangkali tingkat pertumbuhan ekonomi yang sebagainya karena kondisi politik aman, nggak itu yang dilihat. Ada nggak terjadi penindasan di situ? Orang miskin bagaimana? Diinjak atau bagaimana dan sebagainya. Nah, tapi pesan Amos nggak cuma di sini berhenti. Di pasal 9 ayat 5 sampai 15, nanti kita akan bahas itu, satu tema itu juga. Itu dikatakan di sini ada janji mengenai keselamatan. Ya, jadi Israel itu sekalipun bahkan divonis ya, di sini ada vonis untuk Israel itu, pasal 8 ayat yang keduanya saya baca ya. Kesudahan telah datang bagi umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Jadi akibat dosa, kemunafikan, katakanlah dalam ibadah, dan ketidakadilan sosial, maka vonis Tuhan atas kerajaan Israel melalui Nabi Amos adalah ini: kesudahan telah datang, aku tidak akan memaafkannya lagi ya. Itu vonis daripada Tuhan melalui Nabi Amos. Tapi kita melihat di pasal 9 ayat yang ke-5, dari 5 ya ini ya sampai ke 15 ya. Itu ada suatu pemulihan, dan ini bersifat mesianik. Artinya pemulihan di mana Israel akan dikembalikan ke tanahnya, Israel akan dipimpin seorang raja Mesias ya, yang maksud itu ya. Intinya Israel dipulihkan total lah ya. Kalau pemulihan mesianik itu kan pemulihan total seperti itu. Walaupun ya kita tahu di tahun 722 sebelum Masehi, kerajaan Israel itu dibuang ke Asyur, runtuh kerajaan itu, dan sampai detik ini tidak ada catatan Alkitab menyatakan bahwa Israel pulang dari Asyur yang 10 suku itu. Makanya dibilang 10 suku yang hilang. Tapi kalau yang 2 suku ini kita tahu, Yehuda dan Benyamin, ini dibuang juga ke Babel tahun 586 sebelum Masehi. Ada dicatat dalam kitab Ezra Nehemia itu bahwa sebagian ya yang dipilih Tuhan pulang ke Yerusalem ya. Zerubabel itu rombongan pertama, ada rombongan kedua Ezra, ada juga rombongan Nehemia. Tapi Israel itu dapat janji, kerajaan utara itu yang 10 suku itu, bahwa mereka akan kembali lagi ke tanah yang Tuhan berikan itu, dan bahkan dipimpin oleh seorang Mesias. Baik, ini kurang lebih pesan-pesan Nabi Amos kepada bangsa Israel, kerajaan Israel, kerajaan utara itu ya. Jadi biasa Nabi itu awal pesannya itu biasanya teguran. Dosa-dosa yang tidak dilihat ya, ingat ini ya, garis bawah ya. Dosa-dosa yang umumnya tidak dilihat oleh orang lain.
oleh orang awam, katakan begitu. Ya. Jadi seorang nabi, seorang pelihat, dia negor. Bukan dosa-dosa yang menyolok, bukan kondisi politik ekonomi yang nyaman, bukan itu. Tapi yang tidak dilihat oleh orang lain umumnya itu yang dilihat oleh seorang nabi dan ditegur. Ya. Jadi penglihatan. Tapi Nabi Amos juga memberitahukan pemulihan. Ya, karena kita tahu kan penghakiman itu bukan berarti sesuai definisi Yesaya 26 ayat 9. Penghakiman Elohim itu artinya Elohim atau Tuhan menghakimi bumi supaya penduduk dunia, penduduk bumi mengenal kebenaran. Jadi tujuan daripada penghakiman itu untuk supaya orang mengenal kebenaran. Jadi bukan menghakimi dalam arti membunuh habis, tidak begitu ya. Tapi akan ada pemulihan. Karena itu penghakiman itu unsurnya dua, ada aspek penghukumannya ada, apa yang kita berorang yang itu hanya, tapi juga ada aspek pemulihan. Suatu disiplin agar manusia mengenal kebenaran. Oke. Kurang lebih inilah apa yang terjadi di zaman Nabi Amos dan termasuk pesan-pesannya yang sudah kita lihat secara ringkas. Mari kita langsung aja lah ya terapkan ke dalam kondisi dunia kekristenan saat ini, di sini, di mana kita hidup. Ya. Saya mengambil, kita contohkan dulu nanti dengan gereja mula-mula ya, kondisi gereja mula-mula dengan kondisi dunia kekristenan, nanti kita lihat. Karena untuk kita bisa melihat dunia kekristenan ya harus ada pembandingnya ya. Kalau tidak ada pembandingnya ya bagaimana kita bisa melihat ya. Dan juga tentu firman Tuhan tentang itu. Nah mari saya ambil contoh aja dulu lah ya. Di gereja Laodikia ya, gereja Laodikia itu gereja akhir zaman ya. Anggap aja ini memang 7 gereja di kitab Wahyu itu sebenarnya 7 tipe zaman gereja ya. Jadi gereja itu sudah dari mulai Pentakosta itu sampai sekarang itu, kalau kita mau belajar nanti itu ada tipe-tipenya ya. Itu dipresentatifkan oleh 7 gereja yang dikirimi surat oleh Rasul Yohanes ya. Nah mari kita lihat dulu lah ya, yang anggap aja ini gereja akhir zaman lah ya. Kita lihatlah dulu gereja Laodikia ini, apa yang mereka nilai tentang diri mereka dan apa kata firman Tuhan tentang mereka. Karena ini kan kita lihat Israel itu begitu. Mereka tentu merasa kondisi aman-aman saja ya, secara politik stabil, perekonomian bertumbuh, tapi kan yang dilihat Nabi Amos kan beda. Nah ini yang kita mau coba melihat dulu ya. Ambil satu contoh, gereja di Laodikia ini pasal 3 ayat yang ke-17 lah. Kita bacalah dulu ini ya. Ini penilaian gereja Laodikia, gereja akhir zaman katakanlah begitu, terhadap diri mereka sendiri. Mari kita melihat ya, baca dulu. Karena engkau berkata, ini gereja Laodikia ngomong, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu, tidak melihat, ya bisa juga bilang begitu ya, bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Saudara perhatikan ini. Penilaian gereja Laodikia atau gereja akhir zaman kita sebut begitu terhadap dirinya itu kaya, memperkayakan diri, tidak kekurangan apa-apa. Itu menurut gereja. Kalau menurut firman Tuhan bilang bukan, kondisimu bukan seperti yang kau katakan itu. Kondisimu itu adalah dikatakan di sini melarat, malang, miskin, buta. Nah, tapi firman Tuhan seperti biasa setelah menegur kasih solusi atau katakanlah jalan pemulihan. Jalan pemulihannya apa? Dikatakan di sini ada, karena ini bahasa kita itu kan bahasa simbol, jadi dengan cara simbol. Yang pertama, mari kita melihatlah. Belilah daripadaku kata Tuhan emas
yang telah dimurnikan. Ini bukan emas jasmani, karena gereja Laodikia merasa dirinya kaya. Dia barangkali emas itu sudah banyak, emas jasmaninya. Tapi emas dalam simbol Alkitab itu artinya menggambarkan karakter ilahi, sifat dasar ilahi. Itu emas, ya, disimbolkannya. Kalau perak penebusan, tembaga penebusan, di antara itulah. Jadi emas itu simbol, kau beli emas artinya karakter ilahimu itu yang ada persoalan di situ, ya. Kemudian dikatakan lagi di sini pakaian putih. Kalau kita wahyu itu pakaian putih simbol dari perbuatan-perbuatan orang kudus, ya, yang benar, ya, termasuk ibadahnya yang benar, ya. Jadi engkau harus beli ini pakaian putih, ya, dikenakan pakaian putih supaya perbuatan maupun ibadahmu itu benar di hadapan Tuhan. Kira-kira begitu, ya. Yang ketiga disuruh juga di sini minyak untuk melumas matamu. Minyak di sini tentu simbol Roh Kudus lah, yang melumas mata gereja sehingga gereja bisa melihat sebagaimana Tuhan melihat, bukan melihat sebagaimana yang mereka pikirkan dan itu, tapi melihat sebagaimana yang mereka lihat. Kalau kita bandingkan sebentar dulu dengan gereja mula-mula, ya, kondisinya ini gereja mula-mula itu banyak loh orang miskin di situ, ya, cuma seperti gereja apa di Sardis, di mana, Smyrna, ya, Smyrna ini mereka miskin. Katakan di sini, memang aku tahu kesusahanmu, 9 ya, pasal 29, aku tahu kesusahanmu, kemiskinanmu, namun firman Tuhan bilang justru engkau kaya. Jadi gereja itu justru ketika dia, ini Smyrna ya kasusnya, dia miskin tapi ternyata dia kaya menurut firman Tuhan. Tahu dulu kalau kita melihat gereja mula-mula itu, ya, apakah bagaimana kondisinya, ya, ketika terjadi pencurahan Roh Kudus itu langsunglah terjadi pemerataan secara ekonomi. Nggak ada lagi penindasan atau ketidakadilan sosial. Karena yang punya 2 ladang, ya jual. Ada yang punya 2 rumah, barangkali jual. Tanah dijual, dibagi langsung kepada janda-janda, orang-orang miskin, apa semua. Jadi uang gereja itu, kalau di gereja mula-mula, itu diperuntukkan untuk janda-janda, orang-orang miskin, dan sebagainya. Kalau pelayan Tuhannya nanti itu mereka hidup dengan iman semuanya, ya. Kayak Paulus, ya, dia bekerja. Walaupun nggak selalu, dia juga berhak menerima bantuan sekali-sekali dari gereja, itulah gereja Filipi atau beberapa temannya. Tapi yang normal itu semua bekerja untuk mendapatkan makannya dia. Makanya Paulus bilang siapa yang nggak bekerja jangan makan. Jadi gereja mula-mula sekalipun dia katakanlah miskin, tapi tidak ada ketidakadilan sosial di dalamnya. Ya, terjadi malah pemerataan. Sehingga dikatakan di situ gereja mula-mula itu mereka tidak ada kekurangan. Nah, gitu ya. Terus nanti bandingkan dalam bagi Kristenan, ya. Kalau misalnya terjadi ketimpangan atau yang kaya terlalu kaya, yang susah, anggota gereja terlalu susah dan sebagainya. Itu nanti ya melihatlah sendiri, ya. Kemudian ibadahnya juga gereja mula-mula itu dia bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Tidak ada di situ ajaran Bileam, Jezebel, Nikolaus seperti yang di 7 gereja di kitab Wahyu pasal 23 itu. Tidak ada, belum ada ajaran palsu di situ. Belum ada juga para pemimpin yang menarik murid-murid kepada dirinya. Belum ada. Kisah Rasul 20 ayat 28 sampai 30 ada beberapa penatua dinubuatkan Paulus itu. Kau nanti ada serangan serigala ganas. Ganasnya serigala itu akan membuat kau menarik murid-murid kepada dirimu. Bahkan dengan bukan hanya murid orang, tapi yang ditarik uangnya juga dengan berbagai ajaran palsu. Nah, coba dulu lah kita lihatlah satu contoh lah ajaran palsu ini yang disinggung dalam Wahyu pasal 2 pasal 3, yaitu ajaran Bileam. Bileam ini dagang lah, kita tahu lah itu, ya kan. Karena Bileam itu dia bernubuat demi upah, kan itu. Jadi memang motivasinya Bileam itu dagang. Tapi masalah dagang ini tergantung siapa yang lihat. Karena dalam dunia kekristenan, Bileam itu sudah menjadi ajaran. Sama seperti Jezebel, Nikolaus sudah jadi ajaran.
So, dia bedain ya praktek. Kalau praktek dengan ajaran. Kalau Nikolaus itu yang menaklukkan kaum awam itu baru-baru dalam gereja Efesus itu baru ada praktek. Ada beberapa pengikut. Belum menjadi ajaran. Tapi kemudian berkembang dia, akhirnya menjadi ajaran. Bedanya kalau praktek itu hanya dikerjakan oleh beberapa orang. Tapi kalau ajaran itu berarti sudah mayoritas diterima tindakan atau perbuatan itu. Karena sudah jadi ajaran. Ya barangkali kalau dalam Kristen sudah diajarkan di sekolah-sekolah kitab, diajarkan di denominasi praktek ajaran Bileam ini. Ya, saya beri contoh aja langsung lah ya, sebagai penutup barangkali ini ya. Saya pernah dengar khotbah seorang pendeta dari mimbar, dia khotbah tentang terkait dengan soal perdagangan di gereja, ceritanya begitu ya. Di pendeta ini langsung tegur, mulai sekarang tidak boleh ada lagi orang jualan kue di depan pintu gedung ya. Karena si pendeta ini saya agak geli juga dengarnya. Dia merasa perdagangan dalam gereja itu ya kayak jual kue gitu. Jual kue di depan gedung gereja gitu dianggap itu perdagangan dalam gereja. Padahal maksud firman Tuhan bukan itu. Perdagangan dalam gereja itu maksudnya dagang firman. Ya, firman Tuhan diberitakan dan akibatnya ya bayar gitu loh ya. Malah ada seorang pengkhotbah terkenal ya, ini saya sebut aja namanya karena memang di YouTube sudah berkeliaran tuh potongan-potongan khotbah beliau ini. Dia lebih lumayan dong ya. Dia sendiri bilang kalau you makan di warung Padang kan bayar ya, dan bayarnya di situ di tempat kau makan. Karena ada orang dari jemaatnya nanya, gimana kalau saya makan firman di sini tapi bayar persepuluhannya di sana, buat orang miskin kan? Ya marah lah ini Pak sang pendeta. Kamu tahu kan kalau istilahnya dia nggak malu-malu lagi lah. Ya memang ajaran Bileam sudah merajalela, perdagangan itu sudah merajalela dalam kekristenan. Ini bukan pikiran Pak Gilbert aja. Saya yakin banyak orang pelayan-pelayan Tuhan itu pun begitu berpikirnya. Ini bukan soal berdebat, karena kalau berdebat bisa jadi membenarkan ajaran jangan memberangus mulut lembu yang sedang mengirit, atau kalau aku menaburkan benih rohani apa berlebihan kalau aku narik berkat jasmani dan sebagainya. Ini bukan soal perdebatan teologis lah. Yang kita bicarakan sekarang ini soal apakah seseorang itu melihat adanya perdagangan dalam dunia kekristenan atau tidak. Itu persoalannya. Ini persoalannya melihat ya. Karena Yesus juga waktu datang ke bait suci Yudaisme ada perdagangan tapi nggak ada orang yang lihat. Orang Farisi bahkan ahli Taurat berjalan-jalan melihat bagaimana lembu dipotong, sangat kusuk lah. Ya ada orang dagang, ada money changernya juga karena orang Yahudi yang harus tukar uang di sini dan sebagainya. Nggak ada yang ribut, nggak ada yang lihat masalahnya bahwa terjadilah perdagangan di dalam bait suci. Tapi ketika Yesus datang dia lihat. Ini dagang semua nih orang-orang nih, ya cari untung semua nih dari pelayanan, ya dan sebagainya. Nah ini makanya ditebalikanlah meja-meja penukar uang dan sebagainya. Jadi persoalannya dalam kekristenan ini bagi orang yang melihat, bagi umat pilihan Tuhan itu jelas terlihat. Wah, perdagangan sudah menjadi ajaran Bileam dan itu sudah hampir diterima oleh mayoritas. Orang udah normal-normal aja, apa salahnya sih nerima duit dari ajaran gini, nggak ada yang lagi mempermasalahkan ya. Sedikit orang lah dalam kekristenan yang mempermasalahkan itu. Jadi oke lah, kesimpulannya lah bagaimana ini ya. Kesimpulannya nih pesan Nabi Amos ya terhadap kondisi Israel. Itu Israel sedang jaya-jayanya. Saya ulangi lagi, sedang jaya-jayanya Israel. Disitulah Amos melihat terjadi dosa kemunafikan ibadah, terjadi dosa ketidakadilan sosial. Saya yakin kalau Yesus secara jasmani dia turun lagi dan dia melihat dunia kekristenan saat ini, saya yakin dia akan melihat sama seperti ketika dia datang ke bait suci Yudaisme.
dia akan melihat perdagangan sudah sangat merajalela dan sudah dibenarkan. Ya. Jadi kesimpulannya, ya saya yakin sih umat pilihan Tuhan ya tidak akan terlibat dalam perdagangan firman seperti itu. Ya. Itu adalah semuanya anugerah Tuhan, semua kasih karunia Tuhan. Haleluya, amin.